Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita berkata bersama. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita, saya akan bacakan sebuah ayat dari Yesaya 41 ayat 10. Jadi firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Di kitab Yesaya ini, Tuhan berjanji, Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Firman Tuhan sendiri, Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah yang akan meneguhkan kita. Maka dari itu, mari kita datang dalam kepercayaan kita tanpa kebimbangan. Mari kita datang kepada Tuhan tanpa ragu, dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Bapakku datang.
kita tak perlu lagi bimbang, tak perlu lagi cemas, karena Tuhan yang menopang kita. Sama seperti firman Tuhan yang telah dikatakan oleh Alkitab, Tuhan sendiri yang akan menopang kita dengan tangan kanan. Maka dari itu saudara sekalian, tak usah takut, tak usah khawatir, karena Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan ada dalam hati kita. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya Tuhan, terima kasih, haleluya, puji nama Tuhan, maka sorakan nama Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, puji hosana, puji hosana, puji hosana Tuhan. Haleluya. Ya Bapa, ya Tuhan, Engkau Allah dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Allah kami. Engkau telah mengaruniakan anak-Mu. Engkau telah mengaruniakan anak-Mu ya Bapa, sebagai karya terbesar dalam kehidupan kami, sebagai penebus dosa kami Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhan, tiada lebih dari ucapan syukur, tiada kata yang bisa kami lukiskan Tuhan, untuk menggambarkan betapa besarnya kebaikan Tuhan. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar. Tiada bisa kami membalasnya Tuhan, selain pujian, hormat, pelayanan kami Tuhan, kesalahan kami yang kami lakukan. Ya Bapa, ya Tuhan, terima kasih. Hanya terima kasih yang bisa kami ucapkan. Ya haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Haleluya. Di pagi hari ini Tuhan, biarlah kami bersatu hati memuji nama-Mu. Biarlah kami pada pagi hari ini
menjadi hamba yang dengar, menjadi hamba yang rindu akan kebenaran firman, menjadi pelayan Tuhan yang rindu ucapan firman-Mu Tuhan. Ya Bapa ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah kami ya Bapa, untuk setiap pujian yang kami panjatkan ya Tuhan, agar kiranya pujian yang kami panjatkan sebagai pujian kami yang berasal dari hati kami untuk menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati pada kami dari awal hingga akhir. Terlebih lagi Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ada amin saudara? Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak sudah baik berdiri. Mari kita naikkan pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Walaupun gunung-gunung beranjak sekalipun, kasih setia Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Oke, sama Tuhan, ini ada sebuah lagu, mungkin kita bisa belajar bersama. Kasih Tuhan itu seindah siang hari yang disinari terang. Kita dapat melihat betapa besar yang kita Tuhan. Seperti petang, kita merasakan angin sejuk. Seperti itulah kasih Tuhan kepada kita. Seindah siang disinari terang. Dalam
seperti itulah kasih Tuhan kepada kita. Puji nama Tuhan. Sebentar mari kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kasih Kristus, saya minta Mas Andres untuk berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Bapak dan surga, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus karena memberikan kami kesempatan lagi ya Tuhan untuk hari ini memuliakan dan bersama Tuhan. Kami akan memberikan persembahan ya Tuhan, kiranya Kau berkati dan Kau urapi persembahan ini ya Tuhan, sehingga kami dapat dalam persembahan ini dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Doa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, Amin. Allah itu. Sebentar juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kehidupan kita itu tidaklah mulus. Kehidupan kita itu tidaklah seperti jalan yang rata. Banyak gelombang kehidupan kita. Namun saat kita menghadapi gelombang, menghadapi cobaan, Tuhan ada. Tuhan ada bersama dengan kita. Bahkan melalui cobaan, kemuliaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Saat ku berada di tengah gelombang.
nyata dalam setiap persoalan. Kasih-Mu itu nyata, telah kami rasakan sendiri Tuhan. Kasih-Mu itu nyata, pertolongan-Mu itu nyata Tuhan. Saat kami tak mampu berdiri lagi, saat kami tak mampu menghadapi persoalan, tangan-Mu yang menolong kami. Haleluya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. segala hal supaya kami memerintah hidup dengan dunia sesuai dengan kehendak. Pada pagi hari Tuhan kami siap untuk duduk di bawah kaki mendengarkan firman. Berfirmanlah Tuhan, kami siap berapi hamba. Kiranya nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya melihat ada banyak teman-teman kita yang nggak hadir ya. Mungkin ada yang sakit, ada masalah. Baik, kita akan tetap fokus kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau cerita satu cerita kepada saudara. Satu waktu ada seorang wanita yang datang ke satu gereja. Kemudian wanita itu melihat gerejanya cukup besar, dan dia melihat di gereja itu ternyata di sana, sebelah sana ada orang yang main HP, di sebelah sana wong bisik-bisik tengah ibadah itu, saudara. Kemudian di sebelah sana teman dekatnya nggak datang, kursinya kosong. Tapi yang di sebelah sana musuhnya malah datang, orang yang nggak dia sukai. Jadi dia merasa saya nggak nyaman, saya ada di gereja kayak gini. Gitu. Ini tempat rasanya pokoknya membuat saya itu nggak nyaman di gereja ini. Akhirnya pendeta ini mengatakan begini kepada perempuan itu, kamu sekarang ambil gelas diisi penuh gelasnya, isi air penuh ya. Terus kemudian kamu keliling ke gereja ini, keliling bawa airnya, terus balik ke sini lagi. Nah, dia bawa gelasnya, jangan sampai tumpah ya. Ya, jadi dia keliling bawa gelasnya sampai keliling kembali kepada pendeta. Apa yang kamu lihat? Saya nggak lihat apa-apa. Kenapa? Saya fokus supaya airnya nggak tumpah. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita ibadah di tempat ini, kita perlu fokus kepada Tuhan.
Kalau kita fokus pada Tuhan, nggak peduli sudah yang lain, bah kontulian handphone, bah kamu bisik-bisik, bah kamu ngomong, terserah. Yang penting saya fokus pada Tuhan. Gitu ya. Jadi pada saat ini walaupun teman-teman kita nggak datang, jangan sampai itu mengurangi fokus kita kepada Tuhan. Kita tetap fokus ibadah. Bukankah kalian semuanya datang ke tempat ini bukan untuk ketemu dengan teman-teman, tetapi fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Dan itu perlu diingat, menjadi catatan bagi kita. Oke, baik, saudara kasih Tuhan, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan. Ya, tapi sebelumnya saya akan cerita tentang seorang yang bernama David Livingstone. Saudara tahu David Livingstone itu adalah seorang yang dipakai oleh Allah luar biasa di Afrika. Ketika tahun 1840, David Livingstone, istrinya dan bapaknya, mereka berangkat ke Afrika untuk menjadi pelayan Tuhan di sana. Bertahun-tahun David Livingstone melayani di Afrika. Ada satu yang menjadi mertua dari David Livingstone, ya, namanya Nyonya Moffat. Ketika Nyonya Moffat, dia menulis surat kepada David Livingstone begini: setiap saya ingat kamu, ingat anakku yang kamu bawa, ingat besanku yang jauh dari saya. Kalian semua ada di Afrika dan saya ada di Amerika. Setiap kali saya melihat, mengingat itu, saya selalu ingat Mazmur 121. Di dalam doa saya selalu ingat Mazmur 121. Di situ bagaimana Tuhan menjagai kalian semua di sana. Dan itu yang menjadi kekuatan sampai David Livingstone kembali ke Amerika. Ada kekuatan yang luar biasa yang menjagai kehidupan dari David Livingstone sekeluarga. Dan kekuatan yang sama itu sedang diberikan oleh Tuhan kepada kita, saudara. Ya, mari kita akan baca di dalam Mazmur 121 tadi, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sudah ditemukan saudara, saya akan bacakan buat saudara. Nyanyian siarah. Nyanyian siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau saudara melihat ayat-ayat ini disebutkan nyanyian siarah. Kalau saudara membaca ayat Alkitab di kitab Mazmur, nyanyian siarah itu adalah saat orang-orang Israel yang ada di luar Yerusalem, ya, mungkin ada juga dari mereka diaspora dari negara-negara lain, di tempat-tempat lain, di kota-kota lain. Setiap tahun mereka, setiap hari raya, mereka datang kembali ke Yerusalem. Dan mereka ketika berkumpul, mereka melewati pegunungan, melewati lembah, dan tentunya zaman dulu nggak seperti zaman sekarang. Saudara bisa ada mobil, ada sepeda motor, ada pesawat. Mereka tidak, mereka harus berjalan kaki. Paling tidak kalau orang yang masih punya uang, mereka pasti naik keledai. Keledai hanya jarak dekat, ya. Biasanya mereka pakai onta, ya. Dan tidak menutup kemungkinan di jalan mereka ketemu dengan penyamun, perampok, orang-orang yang pencoleng yang sedang mengganggu mereka. Dan ayat-ayat ini menguatkan orang-orang Israel ketika mereka kembali. Mereka percaya bahwa Tuhan yang akan menjagai mereka. Di dalam setiap hal Tuhan selalu menjaga mereka.
dan itu menjadi kekuatan bagi mereka. Ya. Ayat tadi yang dikatakan pertama dikatakan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ya. Di sini dikatakan begitu bahwa di gunung-gunung itu mungkin ada banyak hal-hal yang akan bisa terjadi yang akan melewati mereka. Ya. Ada segala kemungkinan yang terjadi yang bisa dilewati oleh mereka. Demikian juga dengan hidup kita, saudara. Ya. Saudara tidak bisa mengatakan bahwa saya tetap tenang, saya tinggal di Malang Suko, saya tenang di sini. Belum tentu, saudara. Ada banyak hal yang bisa kita lewati. Ya. Kalau saudara yang bisa komputer, yang tahu komputer, kemarin kan ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa, badai komputer. Mungkin saudara tidak ada yang tahu. Itu begini, saudara. Komputer itu tiba-tiba jadi biru semua, ya, blue screen. Jadi diserang oleh virus, semua operating sistemnya Windows kena. Jadi sehingga akhirnya di Amerika, di seluruh dunia, hampir seluruh belahan dunia, mereka yang menyalakan komputernya, yang update komputernya, itu pasti kemasukan virus itu. Jadi saya tidak berani buka komputer waktu itu, saya dengar, saya tidak berani buka komputer. Tetapi penerbangan di Amerika, di Indonesia banyak yang lumpuh karena itu. Ya. Itu hal yang sepele, tetapi saudara tahu bahwa itu bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Ya. Kalau dulu kita tahu ada pandemi COVID, sekarang yang musimnya adalah demam berdarah. Demam berdarah itu hampir semua orang kena, saudara. Ya. Dan saudara harus hati-hati juga untuk nyamuk itu, supaya saudara tidak jadi nyamuk. Ya. Ada beberapa jemaat yang di Kalipari hampir semua kena, satu keluarga kena semua. Dan sekarang itu rasanya kayak dibarengi sama flu berat, kemudian ketika diperiksa trombositnya turun. Jadi dokter mengatakan bahwa ini kena demam berdarah. Ada banyak yang bisa kita alami dalam kehidupan ini. Ketika saudara melihat perjalanan yang masih panjang, saudara akan mengalami banyak hal dalam kehidupan ini. Tidak gampang, saudara. Apalagi anak-anak yang masih muda-muda ini, mereka harus mengalami banyak hal dalam kehidupan. Ya, saudara kasih Tuhan. Di samping itu, saudara, ketika Daud mengatakan bahwa aku melihat ke gunung-gunung, melihat ke sana, dia sedang berharap kepada satu pertolongan. Dan kemudian dikatakan bahwa pertolonganku hanya dari Tuhan. Artinya apa, saudara? Dia orang ini bisa kemana-mana dia akan minta tolong. Aku tulungono, aku tulungono, aku tulungono. Tapi dia nyadari bahwa sebenarnya pertolongannya cuma dari Tuhan, bukan dari manusia. Gitu. Ya. Seringkali kita belajar berharap kepada manusia. Ya. Nah, saya tadi cerita sama Puji di depan. Ada satu teman saya yang bukan teman, anak buah jemaat yang masuk penjara karena narkoba. Dan narkoba, ya kemudian dia nyingit-nyingit bisa dapat telepon saya, dia bilang, Om, tolong istri saya, tolong anak saya perlu modal untuk buka usaha. Pas saya nggak punya duit, saudara, bagaimana saya bisa menolong? Dia bisa berharap pada saya, ya, dia boleh berharap kepada saya, tetapi saya orang yang terbatas, saya bukan orang yang kaya. Ya, kita semua bisa berharap kepada siapa untuk menolong kita. Ada orang yang bisa kita mintai tolong, ada teman yang kita minta tolong, ada orang tua yang kita mintai tolong. Kita bisa sambat sama mereka. Tetapi tetap saja kita perlu berpikir, kita perlu mengerti bahwa mereka mempunyai sumber yang tak terbatas. Mempunyai sumber yang terbatas, maaf. Tetapi sumber yang tidak terbatas adalah hanya Tuhan saja.
Jadi kalau kita mencari pertolongan, sudah seperti ayat ini katakan, aku melayangkan mata aku ke bukit-bukit, ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Ayat ini mengatakan, dijawab sendiri, dia mengatakan, pertolonganku cuma Tuhan, nggak ada yang lain. Yang bisa nolong saudara itu cuma Tuhan. Kalau Tuhan sudah bertindak, saudara, ya, saudara tahu perkataan begini kan? Kalau Tuhan sudah membuka pintu, siapa yang bisa menutup? Kalau Tuhan sudah menutup pintu, siapa yang bisa membuka? Gitu. Jadi kalau Tuhan sudah membuka pintu berkat buat kita, itu Tuhan bisa melalui dengan cara apa saja, melalui siapa saja untuk menolong kita. Percayalah itu. Ya. Saya mengalami itu dengan banyak hal. Kadang-kadang saya mendapatkan berkat yang tidak saya duga-duga. Dari saya mungkin cerita sedikit pengalaman saya kemarin, saudara. Berapa waktu ini saya sekitar 3 hari yang lalu ada orang yang ngambil dana pensiunnya ke saya. Pak Jimmy, saya mau ambil dana pensiun. Dia orangnya jauh di Jakarta. Terus saya kasih, saya urus langsung pensiunnya kan dalam waktu 1 hari. Saya bisa cairkan keuangannya karena saya memang biasanya kalau orang ambil saya cepat karena saya pikir dia butuh. Gak taunya dia kirim balik saya uang 500, saudara. Saya diberkati di situ. Saya bilang, loh kenapa? Saya tidak pernah minta uang. Kenapa? Tidak, ini berkat karena Pak Jimmy sudah ngurus dengan cepat. Saya merasa kok ini cara Tuhan untuk memberkati saya. Tuhan tahu ketika kantong saya kosong, Tuhan isikan. Ada saja caranya. Ya nggak pernah kita duga Tuhan berkati kita. Ya, jadi pertolongan kita hanya dari Tuhan, saudara. Ketika kita mengatakan aku melayangkan mataku ke gunung, tahukah bahwa ketika itu orang Israel mungkin ada dalam kecemasan. Dia tahu bahwa di depan itu ada sesuatu yang nggak benar akan terjadi, sesuatu yang tidak akan bisa kita lewati itu akan terjadi di depan kita. Ada kecemasan yang berlebihan dalam kehidupan kita. Saya suka tadi Mas Yose, walaupun gak janjian, dia membacakan surat dari Yesaya itu, kitab Yesaya. Ya ayat yang mengatakan apa Mas Yose tadi? Lupa. Baca ya Mas Yose. Iya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Itu dia. Boleh. Janganlah takut, sudah. Saya perlu cuma janganlah takutnya. Janganlah takut. Aku akan menyertai engkau. Ya. Berarti apa, saudara? Tuhan sedang berbicara kepada Bapak Ibu sekalian di sini adalah Tuhanlah sumber pertolongan kita. Kalau Tuhan tidak menyayangkan anaknya mati buat kita, satu hal yang sangat besar Dia lakukan buat hidup kita. Hal-hal yang kecil-kecil tidak mungkin Tuhan tidak lakukan buat hidup kita. Percayalah itu, saudara. Ya. Kemudian perkataan dikatakan pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Ya. Itu menjadi satu iman bagi kita, seharusnya menjadi iman bagi kita bahwa pertolongan kita itu yang datangnya cuma dari Tuhan, bukan dari yang lain. Kalau orang lain menolong kita, ya itu karena Tuhan. Satu waktu itu ada, saya mungkin saudara pernah dengar cerita ini, tapi saya akan ceritakan buat saudara. Ada seorang yang ditantang oleh orang komunis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang itu mengatakan kepada perempuan itu, yang ngasih kamu makan, yang bisa kasih kamu makan siapa? Yang ngasih kamu makan itu manusia, bukan Tuhan. Coba sekarang, kamu sekarang minta sama Tuhan roti. Perempuan ini diuji untuk minta roti. Dia berdoa dan minta roti sama Tuhan. Gak dikasih roti, saudara. Gak ada roti yang kasih roti. Tapi orang ateis itu mengatakan dia bawa roti, dia kasih perempuan. Ini loh, aku yang ngasih kamu. Kan berarti yang ngasih kan orang ateis ini.
Tapi orang perempuan ini mengatakan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memakai orang ateis itu memberi saya roti. Iya kan? Bagaimana roti bisa dikasih kepada dia? Yang ngasih memang orang ateis, tapi dia disuruh Tuhan untuk ngasih. Tujuannya nguji, tapi itu perempuan itu mengatakan, roti ini dari Tuhan yang diberikan kepada saya. Lewat siapa saja Tuhan bisa menolong kita. Kalau saudara harus mempunyai iman di situ. Ya, karena saya mengatakan kepada saudara bahwa sumber yang tidak terbatas adalah Dia, Tuhan. Kenapa Dia menjadi sumber yang tidak terbatas? Karena Dia yang mencipta langit dan bumi. Dia yang empunya alam semesta. Berarti sumbernya nggak terbatas. Terus kalau saudara mengatakan, terus kemudian kenapa saya minta ini kok nggak dikasih sama Tuhan? Saya perlu ini nggak dikasih sama Tuhan. Tuhan punya waktu sendiri untuk memberi kepada saudara. Tuhan punya tujuan untuk saudara tidak dikasih duit. Ya, boleh misalkan saya gitu, diberkati luar biasa, dijadikan miliarder yang kaya. Belum tentu loh saya itu nggak jadi nakal. Mungkin saya masuk jadi apa? Seperti artis-artis atau orang kaya-kaya itu terjun kepada narkoba, belum tentu gak gitu. Ya, Tuhan ngerti. Iki lek dikei duit akeh. Iki yo selek dikei duit akeh. Iki gak tau mulih ta, Bang. Saya iki ora tau mulih lho. Iki lek dikei duit pirang-pirang kei mobil wis tambah gak tau mulih. Makane kan itu loh. Ya kan bisa begitu loh. Kita nggak tahu tujuannya Tuhan apa, tapi yang pasti Tuhan punya tujuan yang terbaik untuk hidup kita. Tuhan nggak ingin kita menderita. Kalaupun ada penderitaan yang merawat hidup kita, Tuhan punya tujuan untuk supaya kita majas. Ya. Selain Dia yang mempunyai sumber tak terbatas, hanya Dia yang sanggup. Hanya Tuhan yang sanggup. Yang berikutnya saudara, penjagaan yang Tuhan lakukan adalah penjagaan yang bersifat menyeluruh. Ya, dikatakan bahwa Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Orang yang kakinya goyah itu kan jedek itu berarti kadang-kadang kenapa? Kadang dia ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, bisa juga karena mengangkat berat, beban yang berat yang berlebihan, jadi kakinya goyah. Dan Tuhan tahu, kayak Yosef dikasih beban yang berat, kakinya goyah. Maka Tuhan tidak memberikan beban yang berat pada Yosef. Beban yang bisa ditanggung oleh Yosef, kata Korintus, bisa ditanggung oleh kita semua. Maka Tuhan akan memberikan itu yang sesuai dengan batas kemampuan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Dan kemudian dikatakan sesungguhnya Ia tidak terlelap. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan selalu bersama dengan kita. Gusti ora sare. Ya. Kalau kita berharap kepada manusia, kadang-kadang manusia sih sepuluh. Aku ati turu, aku sih kesel. Bengi-bengi kita perlu pertolongan jam 1 jam 2 malam. Kita ke orang sungkan karena belum tentu orang itu nggak tidur. Tapi kalau sama Tuhan, malam pun saudara berteriak kepada Tuhan, Tuhan ada dan dengarkan saudara. Dan kemudian saudara perlu tahu Dia ada di sebelah kanan kita. Dikatakan ayat tadi mengatakan Dia ada di sebelah kanan kita, berarti ada. Dia ada dekat bersama dengan kita. Dia tidak tinggalkan kita, saudara, dekat sekali. Sehingga ada lagu yang mengatakan Dia hanya sejauh doa. Nggak jauh kok Tuhan itu. Kalau saudara merasa kok saya merasa jauh, ya karena kamu yang jauh sama Tuhan. Tuhan nggak pernah jauh sama kita kok. Ya, jadi lagunya Bimbo itu salah. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Enggak. Kita jauh pun itu Tuhan dekat sama kita, saudara. Tuhan nggak pernah jauh sama kita. Tuhan nggak pernah menjauh dari kita. Wong Tuhan aja sudah katakan mati buat kita ketika kita dalam dosa. Berarti Tuhan ingin dekat terus sama kita. Mek kita yang menjauh sama Tuhan. Jadi kalau saudara merasa, oh kok saya ya,
Kok saya rasanya jauh dari Tuhan? Itu karena kamu yang jauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh dari kita kok. Dia hanya sejauh doa kamu. Kalian datang kepada Tuhan, saudara datang kepada Tuhan, Tuhan langsung mendengar dan menjawab doa kita. Kalau saudara saat ini merasa jauh dari Tuhan, balik deket sama Tuhan. Ya. Apakah dengan saudara hidup tanpa Tuhan, saudara akan bisa merasa nyaman hidup saudara? Tidak, pasti tidak. Ya. Apakah saudara dengan hidup di dalam dunia dan tanpa pertolongan Tuhan dan patuhan dan menjauh dari Tuhan, apakah saudara bisa tenang hidupnya? Enggak. Kita bisa tenang, kita bisa mengalami berkat Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan. Bawa hidup dan hati saudara dekat sama Tuhan. Baik itu melalui persekutuan doa, baik itu melalui ibadah-ibadah, baik melalui pembacaan firman Tuhan. Tetap lakukan itu dalam saudara sehingga saudara merasa dekat dengan Tuhan. Ketika saudara dekat dengan Tuhan, saudara, ada banyak hal-hal yang luar biasa yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kemudian saudara, dikatakan bahwa matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Ya. Matahari tiap siang itu juga akan mengeluarkan cahayanya. Bulan juga akan mengeluarkan cahayanya. Itu menunjukkan bahwa setiap hari kehidupan kita, baik ada matahari, ada bulan dalam kehidupan ini, setiap hari berjalan, tetapi perlindungan Tuhan tidak pernah hilang dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Ya, Tuhan akan menolong kita. Kalau orang-orang di Amerika itu, hidup kita itu seperti lilin di tengah badai. Ya. Kalau orang-orang timur itu mengatakan bahwa kita seperti kapal di dalam gelombang yang keras. Alkitab mengatakan berbeda lagi. Alkitab mengatakan bahwa kita seperti domba di tengah-tengah serigala, yang kita kadang-kadang menghadapi hal yang banyak masalah yang bersama dengan kita. Tapi kita bersama dengan Tuhan. Setiap hari Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan beserta dengan kita. Makanya ketika Tuhan Yesus lahir di kandang Betlehem, malaikat mengatakan apa? Namakan dia Immanuel, karena Tuhan beserta dengan kita. Ya. Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan mati buat kita. Tuhan tidak meninggalkan kita piatu. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk selalu bersama dengan kita. Dan dikatakan bahwa Dia akan menjaga nyawa kita. Nyawa kita akan dijaga. Saya jadi ingat ceritanya siapa Ayub, saudara. Ketika Ayub mengalami ujian yang berat dalam kehidupannya, dia cobaan yang berat yang dia harus lewati. Ketika kuasa kegelapan menghadap kepada Tuhan, Tuhan mengatakan, ya enggak apa-apa, coba ono dia, terserah kamu mau megang dulit dia, mau apakan, tapi jangan sampai diambil nyawanya. Nyawa itu yang berhak mengambil itu cuma Tuhan. Kuasa kegelapan nggak bisa. Dan Tuhan menjaga nyawa kita. Di dalam setiap masalah kehidupan kita, ingat saudara, Tuhan akan menjaga kita. Kalaupun kita diizinkan Tuhan sampai kita mati, sakit sampai mati seperti itu, Tuhan ngerti. Tuhan memang berkehendak kita untuk kembali kepada Tuhan. Ya. Saya membantu di gereja di Montorongko sama saudara, ditinggal mati sama suaminya. Karena dia tanya, orangnya kemarin sering kali tanya, kenapa Pak
saya itu belum siap untuk menjadi gembala. Saya dipaksa untuk menjadi gembala. Tapi saya bilang kepada dia, kalau suamimu mati, dipanggil pulang sama Tuhan, itu berarti bukan Tuhan jahat sama kamu. Tuhan sedang melihat bahwa kamu punya kemampuan yang tidak pernah diasah. Sekarang kamu diasah, berarti kamu jadi gembala yang baik, bisa menggembalakan. Ya, kadang-kadang Tuhan ingin memunculkan aura kita, kelebihan kita dengan cara suami kita diambil. Mungkin Mbak Puji mengalami yang sama. Ketika Mbak Puji dulu suami bergantung penuh sama suami, sekarang harus bergantung sama kekuatannya sendiri. Ternyata kuat, mampu, punya kemampuan. Ya. Nah terus para yang meninggal, mereka sudah beristirahat dengan tenang di surga, sudah menikmati semua jerih payahnya. Ya. Yang kemudian dikatakan lagi, dari sekarang sampai selama-lamanya. Luar biasa saudara. Kalau dikatakan dari sekarang dan sampai selama-lamanya, berarti itu adalah hal-hal yang bersifat everlasting, tanpa berakhir. Kalau kita mengharap kepada manusia, kadang-kadang itu akan berakhir. Tidak akan sepanjang hidup orang akan menolong kita. Tetapi kalau kita bergantung penuh pada Tuhan, Tuhan akan menolong kita selama-lamanya. Baik saudara, kita akan datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Silakan depan. Kita akan menyanyikan pujian pertolongan. Berada dekatmu,
pagi hari ini saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara alami, masalah apa yang saudara alami, seberat apapun saya tidak tahu. Tetapi Tuhan yang dekat dengan kita, Tuhan tahu saudara. Tuhan rindu untuk menolong saudara. Tapi jangan saudara menjauh dari Tuhan, dekatlah dengan Tuhan. Supaya Tuhan bisa mengulurkan tangannya kepada saudara. Tuhan bisa menolong saudara. Kalau hari ini saudara sedang berharap kepada manusia, sedang berharap kepada saudara, sedang berharap kepada teman-teman yang lain, arahkan pengharapan itu hanya kepada Tuhan saja. Jangan kepada manusia, saudara. Manusia akan mengecewakan kita, tetapi Tuhan tidak. Tuhan dengan tangan kasih-Nya akan terulur kepada kita. Amin. Percayalah pertolongan Tuhan buat kita. Pertolongan Tuhan adalah pertolongan ajaib. Di saat kita membutuhkan, di saat kita jatuh, Tuhan akan menolong kita. Amin. Amin Tuhan. Engkau yang tahu pergumulan kami pada hari ini, kesulitan hidup yang kami alami, Engkau yang tahu. Kami hanya ingin mengarahkan mata kami tertuju kepadamu, karena dari Engkau lah muncul dan timbul pertolongan kepada kami, pengharapan yang kekal dari Engkau. Amin. 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 Kami serahkan seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bangsa serta kepada Tuhan kasih. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Saudara Pendeta Jimmy yang memberikan firman dari Tuhan yang begitu menguatkan kita semua. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dan saat ini mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang tidak hadir saat ini, saudara-saudara kita yang sakit, saudara-saudara kita yang mengalami masalah. Biarlah tangan Tuhan diulurkan untuk mereka. Mari
kita berdoa dan Ibu Nyoto akan berdoa buat kita. Kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kau tahu Tuhan keterbatasan kami. Amin. Kau tahu Tuhan segala yang kami hadapi, semua atas izin-Mu. Dan satu yang kami yakin bahwa Engkau adalah sumber pertolongan kami, bahwa di dalam Engkau adalah sumber kekuatan kami. Amin. Kami percaya Tuhan, biarlah kami hanya berharap kepada-Mu, karena Engkaulah pengharapan kami. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kau telah memberkati kami dengan firman-Mu, Kau telah memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau akan memberikan sesuatu yang menjadi kekuatan bagi hamba-Mu ya Tuhan. Segala yang dirindukan Tuhan pasti menjawab. Terima kasih, memberikan kesehatan, kekuatan, memberkati dalam rumah tangga, kebutuhan-kebutuhan Tuhan. Kau juga memberkati kami, jemaat-Mu yang saat ini hadir Tuhan, dengan segala damai sejahtera sukacita yang Kau berikan bagi kami. Dan kami berdoa Tuhan membawa jemaat-Mu yang saat ini tidak hadir. Kau tahu keberadaan mereka masing-masing Tuhan. Kami berharap kiranya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus melawat mereka satu persatu Tuhan. Kelemahan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan mereka, Kau beri Tuhan. kekuatan. Yang mengalami sakit penyakit pilur Tuhan menyembuhkannya. Dan saat ini Tuhan kami membawa anak-anak-Mu yang mulai menjauh dari Engkau. Tuhan kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kau melawat mereka Tuhan. Berikan roh kesetiaan Tuhan untuk mereka boleh kembali bersama-sama beribadah di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mengasihi mereka, Engkau terlebih mengasihi mereka. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan intinya juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah lama kami doakan, kami menangkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil Tuhan, mereka boleh datang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bahkan Engkau memakai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan dan membawa banyak jiwa boleh diselamatkan pada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah doa kami, kerinduan kami ya Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat dari Bapa Surga. Dan marilah kita pulang dengan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang menyertai, yang memimpin, yang menghibur kita, bahkan yang mengurapi kita untuk menjadi alatnya agar kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Sedikit saya